minimalis dan berotot. Mungkin itu gambaran dari HP yang satu ini nih. Poco F6 Pro. Udah lama juga ya series Poco F yang Pro nggak pernah dirilis di Indonesia. Terakhir itu Poco F2 Pro. Udah lama banget sih itu. Nah, sekarang Poco F6 Pro udah unjuk gigi nih. Bahkan di pasar negara tetangga kita aja di Malaysia itu udah di launching tuh. Terus pasar Indonesia kapan? Ya biasalah, selalu belakangan. Poco F6 Pro ini udah punya tenaga yang serem banget ngebutnya dan dijual dengan harga yang terjangkau. Belum lagi kameranya yang udah punya lensa khas Flexi punya. Yaudah, kita intip lagi aja spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Poco F6 Pro ini. Hal pertama yang gue lihat dari Poco F6 Pro ini adalah dari segi desainnya nih. Ya kalau dilihat dari segi desainnya ini sama persis ya, kayak desainnya dari Poco X6 Pro yang udah dirilis di pasar Indonesia tuh beberapa waktu yang lalu. Dia punya desain bagian belakang yang sama persis kayak Poco X6 Pro ya. Ada 4 boba di bagian belakang yang dimasukkan ke dalam bumper kamera yang lumayan lebar nih. Terus buat layarnya sendiri dari Poco F6 Pro ini hadir dengan layar berpanel AMOLED. Ukurannya itu di 6,67 inch dengan resolusi di 3200 x 1440 pixel. Refresh rate-nya ada di 120 Hz, brightness maksimalnya ada di 4000 nits, PWM dimming-nya di 3840 Hz, dan layarnya ini udah mendukung fitur Dolby Vision. Kalau di atas kertas sih, baik resolusi, brightness, maupun PWM dimming panel ini emang lebih baik ya ketimbang Poco F6 yang versi reguler. Terus ke bagian performanya nih. Jadi Poco F6 Pro ini punya performa setara HP flagship tahun lalu ya. Chipset yang dipakai itu dari Snapdragon 8 Gen 2 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini adalah chipset flagship rata kanan tahun lalu. Konfigurasi RAM dan internal memori dari Poco F6 Pro ini ada RAM 12GB, internal memori 256GB, terus RAM 12GB, internal memori 512GB, dan RAM 16GB, internal memori 1TB. Terus jenis RAM-nya juga udah terbaru nih. Dia udah bertipe LPDDR5X. Sedangkan jenis internal memorinya itu udah bertipe UFS 4.0. Chipset dari Snapdragon 8 Gen 2 ini buat di tahun ini sih emang masih rata kanan banget. Dimana untuk skor AnTuTu benchmark dari Poco F6 Pro ini bisa menghasilkan skor di angka 1,6 jutaan. Ternyata kalau dilihat-lihat emang nggak terlalu beda jauh sama si Poco F6 versi reguler yang pakai Snapdragon 8S Gen 3 di angka 1,5 jutaan. Jadi si Poco F6 Pro ini punya desain bagian belakang yang berbeda dari Poco F6 reguler nih. Poco F6 Pro ini punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS dengan ukuran pixel 1 mikrometer. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Kamera dari Poco F6 Pro ini ditemani dengan sebuah lampu LED flash untuk fotografi dalam kondisi minim cahaya. Layar dari Poco F6 Pro ini juga dihiasi sama punch hole di tengah atas layar yang menampung kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Terus buat kapasitas baterainya dari Poco F6 Pro itu ada di 5000 mAh ya, dengan daya fast chargingnya itu sampai 120 Watt. Baterai dari Poco F6 Pro ini diklaim bisa terisi 100% cuma dalam waktu 19 menit aja. Tapi sayangnya di Poco F6 Pro ini nggak ada fitur wireless chargingnya ya, padahal di Poco F5 Pro generasi sebelumnya itu ada. Terus fitur-fitur lainnya kayak semisal NFC, dual speaker stereo, AR blaster juga masih ada ya di HP ini. Terus kalau buat harganya dari Poco F6 Pro ini yang kebetulan udah dirilis duluan di pasar Malaysia. Jadi Poco F6 Pro ini di Malaysia itu dibanderol di angka 2059 ringgit Malaysia. Kalau di rupiah itu sekitar 7 juta rupiah ya. Tapi itu baru harga di negara Malaysia. Tapi mungkin aja buat harga di pasar Indonesia berbeda. Tapi dengan spesifikasi yang udah gue jelasin barusan, kayaknya tetap mending Poco F6 versi reguler ya. Karena untuk segi peningkatannya itu nggak terlalu yang jomplang banget. Yaudah, semoga Poco Indonesia bisa bawa si Poco F6 Pro ini buat masuk resmi ke pasar Indonesia ya. Tapi harusnya Poco F6 reguler aja udah cukup nggak sih buat acak-acak pasar di Indonesia?
dan bikin brand kompetitor lainnya jadi ketar-ketir.